Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hakikat manusia dan pendidikan. Ada keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara manusia dengan pendidikan. Oleh sebab itu, di awal pembahasan ini saya berangkat dari sebuah asumsi bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia atau disebut dengan humanisasi. Oleh sebab itu, pendidikan perlu memahami tentang hakikat manusia. Pertanyaannya yang pertama, lalu siapakah manusia itu? Jadi yang pertama, manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang implikasinya dalam hal ini manusia harus tunduk dan patuh dengan aturan Sang Khalik. Kemudian yang kedua, manusia merupakan kesatuan tubuh, jiwa, dan ruh. Dalam hal ini, manusia hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran, memiliki penyadaran diri, memiliki berbagai kebutuhan dan insting, nafsu dan tujuan, memiliki potensi untuk berbuat baik dan berbuat tidak baik. Manusia juga memiliki potensi cipta, rasa, dan karsa. Kemudian yang ketiga, manusia memiliki potensi individualitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan religiusitas. Dalam hal ini, manusia bersifat unik, tidak ada yang sama meskipun kembar sekalipun. Jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain atau pihak lain. Manusia juga memiliki kata hati, tahu tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan manusia itu adalah makhluk yang beragama, yang meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta atau Sang Khalik. Kemudian yang keempat, manusia adalah makhluk yang berinteraksi atau berkomunikasi, historitas, dinamika, dan dalam hal ini manusia itu bersifat terbuka, bisa dibantu dan bisa membantu pihak lain. Manusia itu berkeberdayaan, bergantung dari kehidupan yang terjadi di masa lalu, dan kehidupannya saat ini akan menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, misalkan saya saat ini bekerja atau keseharian saya adalah mengajar atau guru pendidikan agama Islam. Itu sesuai dengan jurusan yang saya ampu pada pendidikan saya adalah jurusan pendidikan pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi tidaklah mungkin untuk saya menjadi seorang dokter atau perawat, ya. Jadi sesuai dengan jurusan pendidikan yang saya ampu pada pendidikan sebelumnya, dan apa yang terjadi pada diri saya di masa yang akan datang itu tergantung keadaan saya saat ini. Dan manusia itu terus berubah dalam berbagai aspek kehidupan untuk menuju hingga menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar, kemudian mampu mengendalikan hawa nafsu, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa manusia harus dididik atau istilahnya dikenal dengan animal educandum? Nah, alasannya adalah yang pertama, bahwa keberadaan manusia untuk menjadi manusia yang sesuai dengan esensi manusia. Nah, yang kedua, karena melalui pendidikanlah manusia akan menjadi manusia yang sesuai dengan esensinya, dengan esensi manusia. Kemudian yang ketiga, manusia itu perlu dididik dan mendidik diri. Dan yang keempat, karena didasari oleh prinsip antropologis, yaitu prinsip historitas, prinsip idealitas, dan prinsip posibilitas atau faktual. Nah, prinsip historitas itu apa? Yaitu bahwa manusia
akan menjadi apa nantinya tergantung dari riwayat kehidupannya. Jadi apabila manusia dididik akan menentukan manusia sesuai dengan yang diharapkannya. Atau prinsip idealitas, yaitu menjadi manusia yang takwa, cerdas, dan lain sebagainya seperti yang telah dibahas di awal tadi. Kemudian prinsip posibilitas, yaitu menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial itu bisa terjadi interaksi dengan lingkungannya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Oleh karena itu, supaya interaksinya menjadi baik, manusia itu perlu untuk dididik. Yang kelima, karena dilandasi prinsip pedagogis sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, manusia dilahirkan dengan bekal kekuatan kodrat yang lengkap, tapi belum sempurna semuanya. Kemudian yang kedua, kodrat manusia itu mengandung potensi baik, juga mengandung potensi tidak baik atau potensi jahat. Dan dharma manusia adalah mewujudkan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, hidup manusia tidak cukup hanya dengan instinktif saja, akan tetapi perlu berdasarkan trisakti jiwa. Dan trisakti jiwa itu perlu untuk dicerdaskan atau dididik. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan dapat memerdekakan manusia. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah manusia itu mungkin untuk dididik? Jawabannya tentu mungkin. Nah, istilahnya adalah animal edukabil. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa prinsip antropologis yang mendasarinya. Antara lain adalah prinsip potensialitas. Nah, dalam hal ini manusia punya potensi, yaitu berupa akal dan pikiran. Kemudian prinsip sosialitas, yaitu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dapat berhubungan dengan pihak lain dan sehingga memungkinkan untuk manusia dapat dididik. Kemudian yang ketiga, prinsip moralitas. Prinsip moralitas yaitu manusia bisa dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian prinsip individualitas, manusia itu bersifat unik dan heterogen, sehingga dengan keheterogenannya itu memungkinkan manusia untuk dapat dididik. Dan yang kelima itu prinsip dinamika, yaitu makhluk yang dapat berubah. Jadi manusia itu dapat berubah, sehingga karena dapat berubah maka mungkin untuk manusia itu dapat dididik. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mempertegas prinsip pedagogis yang melandasi kemungkinan manusia untuk dapat dididik atau animal edukabil tadi, yaitu prinsip individualitas sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian prinsip mempunyai bekal potensi yang bersifat baik, prinsip sebagai makhluk sosial, dan yang terakhir prinsip makhluk yang berbudi dan bermoral. Kemudian yang selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan prinsip pedagogis yang melandasi bahwa manusia dapat mendidik. Kalau tadi manusia dididik, ini manusia juga dapat mendidik. Antara lain, apa prinsip yang menjelaskan atau melandasinya? Yang pertama, karena adanya terperintah rasa terperintah oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memelihara dan memperbaiki keturunan. Kemudian yang kedua, karena adanya rasa cinta dan kasih. Kemudian yang ketiga, karena manusia mempunyai intuisi pedagogik, dan karena yang keempat, karena trisakti jiwa yang menghasilkan kebudayaan, dalam hal ini ilmu pendidikan, sehingga praktek pendidikan itu dapat dilaksanakan secara disadari. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir ini sebagai simpulan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu kalau begitu apa sebenarnya pendidikan itu? Maka jawabannya adalah pendidikan adalah proses humanisasi atau memanusiakan manusia. Jadi pada hakikatnya sasaran pendidikan itu adalah manusia, sebagaimana kesatuan yang terintegrasi, sehingga kita perlu membantunya untuk
mewujudkan atau mengembangkan manusia seutuhnya. Pendidikan diupayakan membimbing manusia apa adanya, ya, atau disebut dengan aktualitas, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada pada diri manusia atau potensialitas, jadi potensi yang ada pada diri manusia, dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau yang diinginkannya atau yang dicita-citakannya, atau manusia yang ideal atau idealitas. Maka dengan ini tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, kemudian mampu berkarya, mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Nah, pendidikan ini bersifat normatif, yang implikasinya adalah suatu tindakan dapat digolongkan ke dalam pendidikan apabila tindakannya itu diarahkan menuju atau mewujudkan manusia yang ideal. Nah, demikian yang pembahasan tentang hakikat manusia dan pendidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih.